Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada part 1 ini kita akan coba membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Kebetulan saya di sini menggunakan Microsoft Access 2016. Anda bisa menggunakan Microsoft Access versi di atasnya maupun Microsoft Access versi di bawahnya. Oke, saya aktifkan Microsoft Access 2016, kemudian saya ambil blank desktop database, artinya saya membuat database yang kosong. Kemudian saya klik tombol browse-nya, kemudian saya akan simpan database saya di folder Pustaka VB 2019. Saya sebelumnya telah buat folder. Nah, Anda boleh membuat folder dengan sama, dengan nama folder yang sama dengan yang sudah saya buat, atau boleh berbeda. Tapi di sini Pustaka VB 2019. Oke. Kemudian saya ganti namanya di sini DB Pustaka VB, DB Pustaka VB net. Oke, DB Pustaka VB net. Oke, saya oke kan dengan tipe penyimpanan 2007 sampai 2016 database. Nah, kalau sudah penamaan sudah cocok, kemudian lokasi penyimpanan sudah oke, saya klik tombol create di menu atau di tampilan di sini, artinya kita akan buat database ya. Nah, oke, beginilah tampilan Microsoft Access dalam pembuatan database. Nah, dia telah menyediakan sebuah tabel dengan nama tabel 1, tapi tabelnya hanya satu field saja. Nah, bagaimana struktur tabel yang akan kita buat dengan menggunakan Microsoft Access ini? Kita bisa melihat pedoman yang Anda bisa akan download nanti di link di bawah video ini akan saya kirimkan. Ini ada bentuk database yang akan kita buat di aplikasi perpustakaan kita. Nama database-nya adalah DB Pustaka. Ini kebetulan tadi kita beda nama database-nya, tidak masalah. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, tabel pinjaman. Jadi ada 5 buah tabel. Nah, kita akan coba buat tabel anggota. Ya, saya akan buat tabel anggota. Kemudian di sini saya kasih di sini namanya kode anggota. Oke. Di sini filenya saya klik kanan, kemudian ambil design view. Kemudian saya kasih namanya T anggota. Di T anggota ada filenya namanya tadi kode anggota. Oke. Di anggota, kemudian di sini sort text, kemudian ada 3. Ya, kita lihat lagi yang ada di sini itu 3, kemudian nama anggota 30. Oke, kita buat di sini nama anggota, kemudian sort text juga ukurannya adalah 30. Nah, di sini kode anggota, nama anggota usahakan tidak pakai spasi ya, karena nanti susah dalam pengkodean. Kalaupun Anda mau mengasih jarak, boleh Anda gunakan underscore. Jadi saya tidak pakai spasi dan saya rapatkan saja nama filenya, kode anggota dan nama anggota. Dengan fil kunci adalah kode anggota. Oke, saya simpan. Di tabel pertama saya sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat lagi ada tabel yang kedua, itu tabel buku ya. Kode buku, judul buku. Oke. Saya tambah lagi create tabel. Oke. Di sini design view, coba lagi tabel T buku. Nah, filenya di sini kode buku. Ya. Kemudian di sini ada sort text. Kemudian saya ambil di sini ukurannya 3. Kemudian di sini judul buku. Ya, kalau nggak salah di sini sort text ya. Sort text 3. Kemudian yang di sini sort text juga, ini 30. Kemudian saya tambah saja satu buah fil. Kebetulan di sini cuma 2 fil, kode buku, judul buku. Nah, saya tambah saja satu fil, nggak beda sedikit. Saya buat di sini stock. Ya, artinya jumlah bukunya berapa? Saya ambil tipe datanya number. Kemudian file size-nya saya ambil byte. Ini maksimal satu buah buku dengan kode tertentu, hanya maksimal 25 buku tersimpan di pustaka untuk satu kode. Nah, kalau sudah saya simpan, kemudian lanjut lagi di tabel yang ketiga, itu tabel petugas. Jadi dari filenya kode petugas, nama petugas. Oke, saya coba buat tabelnya. Ambil create, kemudian tandai tabel, saya
buatkan tabel baru, kita design view. Ya, klik kanan di sini, Anda ambil design view, kemudian T petugas. Oke, T petugas, filenya juga ada kode petugas. Kode petugas, kemudian di sini short tag maksimal 3, kemudian kita kasih lagi di sini nama petugas. Nama petugas juga short tag, ukurannya 30. Oke, fill kunci kode petugas. Nah, di sini sudah ada 3 tabel. Kemudian tabel yang keempat itu adalah tabel peminjaman. Oke, tabel pinjaman di sini ada nomor pinjam, tanggal pinjam, kode buku. Oke, kita buat di sini create tabel. Ya, design view, tabel peminjaman. Oke, peminjaman. Oke, kan. Yang pertama adalah nomor pinjam. Ya, tipenya tetap short tag, mungkin ukurannya 20. Ya, kita lihat di sini ukurannya ya 20. Oke. Kemudian ini yang penting, kemudian di sini tanggal pinjam, kemudian di sini date time. Oke. Kemudian kode anggota ini harus sama dengan field yang ada di tabel anggota. Jadi kebetulan tabel anggota tadi field kuncinya adalah kode anggota. Jadi kita akan ngambil field kunci di sini. Ini akan jadi foreign key, namanya kunci tamu di tabel peminjaman. Ini kode buku. Oke, short tag juga, ukurannya 3. Kemudian selanjutnya adalah jumlah pinjam. Ini ada kesalahan. Ya, 3. Kemudian di sini jumlah pinjam. Jumlah pinjam itu adalah number, berarti field size-nya di sini adalah byte. Oke, nah yang jadi perlu diperhatikan di sini adalah di tabel tunggal, ini namanya tabel tunggal, T anggota, T buku, T petugas, tabel tunggal. Sedangkan T peminjaman itu adalah tabel transaksi. Nah, artinya tabel transaksi ini adalah tabel yang berelasi antara beberapa tabel anggota buku, sehingga lahirlah tabel peminjaman gitu. Nah, oke. Yang penting di sini adalah kalau misalnya satu anggota bisa minjam lebih satu buku, maka field kunci ini tolong dihilangkan. Tandai ini fieldnya, kemudian Anda klik lagi primary key. Nah, jadi di sini tidak memiliki primary key. Berbeda dengan di anggota punya primary key. Di sini buku punya primary key. Oke, sedangkan peminjam itu primary key-nya kita kosongkan. Petugas juga punya primary key. Nah, oke. Jadi kuncinya di sini primary key-nya kita hilangkan. Oke. Kemudian kalau kita lihat bentuk perancangannya, tinggal tabel yang terakhir adalah tabel bantu. Untuk pembuatan nomor faktur otomatis dikasih nama TMP faktur auto. Bisa tambah lagi create tabel. Oke, klik kanan di sini saya kasih nama TMP faktur auto. Oke. Faktur otomatis. Oke, filenya ada 2, yaitu kode dan nomor. Oke, di sini kode. Kemudian saya ambil di sini short tag, mungkin ukurannya hanya 1 karena ini tabel bantu saja. Kemudian di situ nomor. Oke, nomor kita ambil saja number. Kemudian size-nya itu adalah kita ambil integer. Oke, sudah. Jadi tabel bantu kita. Di tabel kita ada 1, 2, 3, 4, dan tabel yang kelima adalah faktur otomatis. Ini adalah sebagai tabel bantu. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian terakhir itu adalah kita membuat query. Nah, query ini kita butuhkan nanti dalam pengkodean supaya informasi yang dimunculkan lebih komplit lagi. Karena kalau kita hanya mengacu di tabel peminjaman, maka informasinya agak kurang lengkap. Seperti di sini nama anggotanya tidak ada, kemudian nama petugasnya tidak ada. Oke, di sini ada kode petugas ya. 3 tabel relasi. Oke, berarti di peminjaman kita tambah lagi. Setelah di sini ada kode petugas. Oke, kode petugas. Oke, ya,
kode petugas, di sini sortek, ini juga 3, nanti di sini adalah jumlah pinjam. Ya, sini baru nomor. Jadi oke, di sini ukurannya byte. Nah, jadi di tabel peminjaman ada 3 buah tabel yang berrelasi, tabel anggota, tabel buku, kemudian tabel peminjaman. Oke, dan tabel petugas, tabel anggota, buku, dan petugas. Nah, 3 tabel ini berrelasi, maka nanti jadilah tabel peminjaman. Oke, kalau sudah kita simpan, nah berikutnya kita membuat query peminjaman. Ada sesuai dengan pedoman di sini, yang terakhir adalah query peminjaman. Oke, saya buat tombol create, kemudian saya ambil di sini query peminjaman. Oke, tabel apa yang saya butuhkan? Nanti tabel anggota, kemudian tabel buku, kemudian tabel petugas, kemudian tabel peminjaman. Oke. Nah, supaya kelihatan mana tabelnya berrelasi, tabel peminjamannya kita taruh di posisi tengah-tengah. Ya, tabel anggota, tabel peminjaman, ini sudah berrelasi semua. Oke, ini sudah berrelasi tabel buku, tabel peminjaman berrelasi ke tabel buku, tabel petugas berrelasi, nah, ya, ini kode petugas, kemudian anggota sudah berrelasi ke tabel pinjaman. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengambil fil-fil yang kita butuhkan. Tulisannya di nomor pinjam, diambil dari tabel peminjaman, kemudian tanggal pinjam diambil dari tabel peminjaman, kemudian kode anggota diambil dari tabel peminjaman, kemudian kita mungkin butuh nanti supaya informasi lebih lengkap, saya ambil nama anggotanya, jadi diambil dari tabel anggota. Kemudian selanjutnya di sini kode buku, oke, saya ambil dari tabel pinjaman. Kemudian judul buku saya ambil dari dari tabel buku. Kemudian siapa petugasnya yang oke, di sini kode petugas dari tabel pinjaman. Kemudian saya ambil nama petugasnya dari tabel petugas, kemudian jumlah pinjam di tabel peminjaman. Di sini ada nanti jumlah pinjam kayak di tabel peminjaman. Oke, saya simpan ini, saya kasih namanya query peminjaman. Oke, query peminjaman. Nah, bagaimana menguji query peminjaman yang sudah kita buat ini? Benarkah relasinya bisa berjalan dengan baik? Maka kita coba mengetesnya dengan menginput data secara langsung ke sini. Misalnya A01, kemudian nama anggotanya Aldi. Oke, satu anggota saja. Kemudian buku, saya ambil B01. Judul bukunya VB.net misalnya, stoknya 1. Kemudian di sini B02, judul bukunya mungkin Delphi XE, stoknya mungkin 5, ini stoknya 10 saja ya. Kemudian B03, 3 buah datasnya kita isikan. Di sini basis data, misalnya basis data, oke, stoknya 15 misalnya. Di anggotanya 3 buah saja kita inputkan. A02 namanya Ani misalnya, kemudian A03 namanya Budi. Oke, ini buku sudah diisi. Petugas lagi, petugas diisinya petugas berarti OP1. Operator pertama namanya mungkin Susan misalnya. Kemudian operator yang kedua namanya Santi misalnya. Oke, jadi ada 2 operator. Simpan. Kemudian di tabel peminjaman kita harus ingat nomor pinjam misalnya FP.27. Ini kita membuat nomor, coba kita definisinya penomorannya kira-kira seperti ini. Oke, nomor 1 tanggal 27 minjam A01 minjam, yang dipinjamkan adalah buku B01. Kode petugasnya tadi OP1, jumlah pinjamnya
satu saja. Nah, dengan nomor yang sama FP.27.01 kemudian 2021.0001. Oke, kita perbesar ya, nomor fakturnya sama. Kemudian terjadi di hari yang sama, yang minjam A01, cuma berbeda buku yang dipinjam. Yang pinjam buku yang kedua, operatornya tentu tetap sama. Nah, apa artinya ini? Jumlah pinjam 1. Artinya pada nomor faktur FP01 dan seterusnya ini di tanggal 27 Januari 2021 ada satu orang anggota nama dengan kode anggota A01 meminjam 2 buah buku. Jadi itu tujuannya tadi peminjaman tidak dikasih primary key. Kalau dikasih primary key, maka satu orang anggota yang boleh minjam 1 buku. Ini kita satu orang anggota bisa minjam 2 buku. Kita tes. Ini tampilannya. Kita tes di query kita. Oke, kalau datanya keluar, nah berarti ini sudah benar. Ya. Jadi 01 itu ternyata namanya si Ali. Buku B01 itu ternyata PBNet, buku B02 adalah P. Nah, P01 itu ternyata adalah Susan. Oke, ini sudah benar. Kita simpan, maka selesailah dalam perancangan database kita. Tinggal di sini kita butuh satu, mungkin kodenya ini penomoran nomor faktur kita mulai dari 0. Oke, kita simpan dari 0. Oke, sudah 0. Oke, sudah selesai semua. Kita tutup aplikasi database-nya lagi. Jadi perancangan database-nya sesuai dengan pedoman ini kita sudah, karena kita hanya akan membahas di transaksi peminjaman, pas pengembalian, denda segala macam Anda bisa berkreasi selanjutnya. Oke, ini pembuatan database sudah. Oke, kita simpan, kita tutup. Nah, dia langkah berikutnya adalah pembuatan form, ya, form yang dibutuhkan. Berarti kita masuk ke pb.net. Nah, kita buka Visual Studio kita, Visual Studio pb.net. Kemudian di sini saya klik New Project. Oke, saya kasih ini PB Visual Basic ini, saya klik tombol next ya. Ini saya kasih nama filenya misalnya app pustaka pb.net, aplikasi pustaka pb.net. Saya nyimpan di pustaka pb 2019 ya. Oke, saya create. Kita tunggu proses sebentar ya. Oke, ya sudah. Maka saya akan coba membuat bentuk tampilan menu utama kita dulu ya. Kita akan coba buat menu utama kita, tampilannya kira-kira seperti yang ini. File, ada masalah, transaksi, dan laporan. Bisa ambil di sini untuk buat menu, ambil menu strip. Oke, menu strip. Oke. Nah, kemudian di sini ada file. Oke, ada, saya kasih tanda ampersand file. Nah, ini supaya kita bisa pakai tombol di keyboard ALTF. Jadi di depan huruf F nanti akan dibuat garis di bawahnya. Oke, kita nggak usah saja, kita hapus saja ini file. Kemudian di sini kita ganti, kita tambah submenunya. Ini login, kemudian saya kasih pembatas di antara sub menu. Sini saya kasih log off. Oke, ya, saya kasih lagi pembatas di sini. Kemudian di sini adalah tombol keluar. Kemudian di menu yang kedua di sini master. Kemudian di menu master ada entry data anggota. Kemudian saya kasih pembatas. Kemudian di sini ada entry data buku. Oke, kemudian saya kasih pembatas. Kemudian di sini
Oke, kita agak bedakanlah sedikit dari yang dirancang ya. Entry data buku, entry data anggota. Kemudian langsung di sini transaksi. Di sini ada peminjaman. Oke. Kemudian di sini ada pengembalian.